lihatin di bagian lehernya ini kayak garis, tapi sebenarnya kalau diperbesar ya gitu, pembesaran banget. Ini sebenarnya teks nih, United States of America. Kan dahsyat banget ya gitu. Ini ngeprintnya printer biasa nggak bisa. Nih, liatin 50, ini garis-garis ini tulisan 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini saya ingin sharing pada Anda tentang cuplikan materi dari grafologi forensik atau grafonomi. Di beberapa hari lalu saya mengajarkan tentang tools alat-alat besar yang biasa dipakai oleh para analis-analis ya yang bergerak di bidang forensic document examinations. Seperti misalnya ada ISDA, ada VSC, ya, ada infrared reflectance, ada thin layer chromatograph gitu. Nah, di video ini saya akan menjelaskan pada Anda secara detail satu per satu dan kegunaannya. Terutama yang VSC ini bagus sekali ya, video spectral comparator itu yang dipakai di lab 4 ya, di laboratorium forensik di berbagai negara, terutama di Indonesia ya. Silakan, selamat menikmati, semoga menambah wawasan seperti apa ya, dan juga contoh-contoh kasusnya seperti apa. Nah, ada alat-alat yang biasa dipakai oleh ahli-ahli grafonomi, ya, oleh ahli-ahli forensik, ya, grafologi forensik atau yang FDA tadi itu, forensic document examination. Ada alat-alat yang tidak umum, ya, alat-alat berat, alat-alat canggih, ya. Ada alat-alat yang umum yang relatif mudah kita kuasain, ya, seperti misalnya penggaris, kaca pembesar, scanner, ya gitu. Itu yang umum yang akan saya jelaskan nanti setelah membahas ini, ya. Di sini, ya, saya akan menunjukkan dulu pada Anda ada beberapa tools, ada beberapa alat yang biasanya dipakai oleh para ahli, ya, para document examiner, ya gitu. Dan buat apa sih fungsi-fungsinya? Ya, minimal Anda tahu, kayak gitu. Minimal Anda kebayang, oh ternyata ada alat ini, oh ternyata ada alat itu ya, gitu. Ada ISDA yang akan saya bahas ya, Electrostatic Detection Apparatus. Ada VSC ya, Video Spectral Comparator. Ini VSC ini keren banget ya alatnya. Kemudian ada infrared reflectance dan ada thin layer chromatograph. Saya akan mulai dari yang pertama yaitu ISDA terlebih dahulu. ISDA ini alatnya seperti ini kurang lebih ya. Kemudian dipakai untuk menganalisa jejak tulisan dan bersifat non-destruktif. Jadi maksudnya tidak merusak dokumen aslinya. Ya. Nah, jejak tulisan itu apa? Jejak tulisan itu gini ya. Coba Anda bayangkan, misalnya saya nulis ya di tumpukan kertas, ya kertas A4, kertas HVS, nulis paling atas. Misalnya nulis Bandung 1 Januari 2020. Ya. Kemudian udah gitu saya ambil kertas yang saya tulis tersebut. Ya udah saya bawa aja. Nah, di lembar keduanya itu kan ada jejaknya, ya, ada jejaknya. Nah, jejaknya itulah yang dianalisa. Untuk mengetahui jejak ini ada beberapa cara, ya. Bisa dengan misalnya dengan senter dari tepi, ya gitu, light edge namanya, ya gitu, opti lights, ya gitu. Lihat gitu seperti apa, kelihatan embossnya. Tapi itu berlaku kalau misalnya saya nulisnya ditekan. Ya, pakai center, dan itu sifatnya non destruktif juga, nggak merusak barang buktinya ya. Ada juga yang sifatnya destruktif yang merusak, yaitu menggunakan pensil di arsir. Kayak waktu kecil dulu di SD SMP gitu suka ya, jadi tulisannya itu pakai pensil di arsir, seret, nanti kelihatan oh ini ternyata ada tulisan nih Bandung 1 Januari ya gitu, tapi sifatnya destruktif ya gitu, maksudnya si barang buktinya itu ya kita coret-coret. Nah, dan hanya berhasil ketika si penulisnya itu ditekan. Kalau penulisnya tipis, nggak kelihatan. Ya gitu. Nah, alat ini itu bisa membantu. Yaitu apa? Alat ini dia tidak berdasarkan tekanannya. Ya gitu. Jadi tipis pun dia bisa. Karena apa? Yang dilihat itu adalah elektrostatiknya. Namanya aja udah ISDA, ya gitu. Jadi elektrostatik. Maksudnya gimana, Kang? Maksudnya gini. Jadi, ketika saya nulis, ketika seseorang menulis ya, kertas, antara tumpukan kertas, itu kan ada muatan elektrostatiknya. Ya, ketika ditekan, terus itu akan membentuk muatan elektrostatik di bawahnya.
kita mah nggak kerasa, ya nggak ini. Tapi secara fisika ya itu kebentuk, ya gitu. Nah, si kertas tersebut dibawa sama kepolisian ya atau sama Anda misalnya kalau punya alatnya, ditaruh ke alat ini ya, ESDI ini ditaruh, kemudian ditutup dulu, ini platnya rata dulu ya, belum dinaikkan nih ya, ini langkah-langkahnya. Kemudian udah gitu platnya rata, kemudian ditutup sama plastik wrapping. Tahu plastik wrapping ya? Plastik wrapping itu plastik yang buat kue gitu, seret gitu. Nah, kemudian udah kayak gitu dikasih alat ini ya. Ini alat ini nih yang biru-biru ini ya, itu dipakai untuk memperkuat elektrostatiknya. Jadi di set di atas kertas tersebut untuk merangsang elektrostatiknya lebih kuat lagi ya. Nah, setelah itu ya dinaikkan platnya, kemudian dihidupkan alatnya ya gitu. Nanti dia akan bergetar dengan frekuensi cukup tinggi, bergetar. Kemudian ahlinya ini, analisnya akan menuangkan bubuk-bubuk khusus ya. Jadi ada magnesiumnya, ada macam-macamnya, ada Fe-nya, ada macam-macam. Pluk dibubuhkan di sini. Kan dia bergetar tuh. Sehingga dia akan, kalau bahasa Sundanya meruluk ya, meruluk ke bawah. Pluk gitu, meruluk ke sini. Nah, untuk yang ada jejak-jejak elektrostatiknya dia akan nempel. Nah, ya gitu. Nah, kalau udah semua ya dimatikan alatnya, kemudian difoto. Cekrek ya, karena udah kelihatan tuh tulisannya di foto. Cekrek. Nah, ini tulisannya adalah ini ya. Misalnya awas ada bom di sini ya, awas ada bom di sana. Nah, itu bisa ketahuan ya. Nah, atau kalau enggak setelah difoto itu ditutup lagi pakai plastik lagi. Tutup, cekrek. Kemudian baru diangkat, ya gitu. Jadi punya dokumennya lagi tuh, ya gitu. Nah nanti yang dokumen aslinya kan nggak rusak ya, non destruktif. Taruh, ya gitu lagi. Itu adalah ESDI. Kemudian saya akan menunjukkan berikutnya ada yang namanya VSC, Video Spectral Comparator. Wah, ini alat ini keren banget, ya. Ini alat forensik yang keren banget. Jadi dipakai untuk apa? Untuk macam-macam. Ya, untuk mengetahui, untuk pembesaran, besarnya besar banget, untuk mengetahui perbedaan tinta, untuk mengetahui rentang cahaya, untuk mengetahui macam-macam ya gitu. Jadi alat ini tapi memang mahal, ratusan juta sampai miliaran ya. Nah, alatnya ini fotonya belum saya update ya, nah gitu. Nih kalau untuk foto yang update sebentar ya, saya tunjukkan dulu VSC, Video Spectral Comparator ya. Yang terbaru tuh kalau nggak salah yang 8.000. Nah, ya. Ini kurang lebih alatnya seperti ini ya. Jadi yang di Lever kebanyakan masih yang 6.000, yang terbaru 8.000. 6.000 aja udah bagus banget ya gitu. Jadi alatnya nanti dimasukkan ke sini, nanti ada cahayanya banyak. Dia akan merekam setiap ini. Ini Anda lihat nih ya, ini contohnya nih. Ya saya sebentar. Lihat nggak? Ada bond ya. Aslinya adalah 8.00, jadi 8.000. Nah, sama pemalsu itu ditambah pakai warna yang sama hitam, tapi jenis pulpennya berbeda, sehingga alat ini akan mengetahui ini ada pulpen yang berbeda nih, jadinya 80.000, gitu ya. Video Spectral Comparator, ini macam-macam ya. Contohnya kita kembali ke sini ya gitu, lihat ini angka 1, 3, 1. Ya, sama pemalsu menggunakan pulpen warna yang sama ya. Misal nih, ya. Misalnya kan pulpen beda-beda ya, pulpen warna hitam misalnya antara pulpen Faster, pulpen merek standar, merek Pilot ya, merek Zebra misalnya gitu. Nah itu meskipun sama-sama hitam tapi kan kandungan alkoholnya beda, kandungan pewarnanya beda, pigmennya beda ya. Ada yang masih pakai alkohol, ada yang udah mengganti menggunakan zat larut lain ya gitu. Nah itu tuh akan berbeda frekuensinya. Jadi ketika disorot pakai lampu tertentu ya, dari ultraviolet sampai infrared ya, terus semuanya gitu akan kelihatan perbedaannya seperti ini. Ya, jadi meskipun sama-sama hitam, yang satu itu 131, tinta yang kedua menambahkan jadi 484 ya gitu. Dan ini sifatnya non destruktif. Ya, ini canggih banget alatnya nih. Nah, ini contoh-contohnya saya tunjukkan pada Anda ya. Kelihatan ya. Ini kalau Anda lihat di sini tulisannya angka 6 2404 dan yang di sini kita nggak tahu dia nulis apa ya. Sebenarnya aslinya bukan itu, dia nulisnya 21 bukan 24 ya kan nggak kelihatan kalau kayak gini gitu. Nah alat itu bisa ngeliat seret gitu ya, tuh kelihatan ya gitu. Jadi ini sebenarnya dia nulis HGJ nih ya.
Yo, ya. Nih, tadinya nulis 2 aja ya, ditambah 3, 4. Ini pulpen yang berbeda. Garis bawahnya pun garis bawah yang berbeda. Nah, gitu. Jadi ini ada 3 pulpen yang dipakai. Kemudian contoh lagi nih, ya ini nggak tahu tulis apa, ya tahu jadi kelihatan oh ini nulis 4 dan 7, ya gitu. Kemudian nih, nah ini pembesaran. Kalau pembesaran tidak harus VSC ya, pakai digital mikroskop pun, ya digital mikroskop pun yang sudah Anda punya ini ya gitu, itu pun bisa ya untuk melihat ini. Coba Anda lihat di sini nih ya, ini perbedaan kalau ngeprint menggunakan printer tinta dan menggunakan printer laser. Ya, ini laser yang yang dipanaskan. Ya, nanti ada lagi laser yang pakai disemprot juga ada ya, kita lihat. Nah, bedanya apa? Kalau tinta itu dia menyerap, kan basah tuh. Ya, jadi ketika pertama disemprotkan ke kertas dia akan ada nyerap-nyerapnya dulu ke pinggir-pinggirnya gini. Beda sama laser yang ini. Kalau laser ini tuh toner yang dipanaskan itu dia akan membentuk seperti ini, set gitu. Ya, jadi halus gitu. Ya, menggunakan pemanasan. Beda lagi dengan laser yang modelnya semprot. Nah, kalau yang semprot itu kalau diperbesar, itu sebenarnya ada serbuk kecil sekali yang menyebar di area sekitarnya. Nah, kayak gini nih. Nih. Nah, kelihatan ya? Tik 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 tik. Nah, gitu. Nah, itu adalah pembesarannya ya. Nah, selain itu ya nanti mikroskop digital atau VSC itu bisa juga untuk pembesaran dokumen. Nih liatin ya. Ini dari paspor ya. Ini kelihatannya kalau nggak ngerti, ini kelihatannya kayak garis miring saja, ya kayak garis miring. Padahal kalau diperbesar itu tulisan paspor. Kayak di uang kan, uang ya ada namanya microtext ya, uang rupiah tuh kalau diperbesar itu banyak yang nggak nyangka, ya uang dolar juga ya gitu. Kayak contoh nih ya, saya tunjukkan lagi ya, contoh ya. Uang, nih ya. Saya tunjukkan yang microtext ya gitu. Nih ya, uang dolar, lihatin ya. Ini, tahu kan uang dolar? Ada gambar mukanya, ada itunya. Ini lihatin, di bagian lehernya ini kayak garis, tapi sebenarnya kalau diperbesar, ya gitu. Pembesaran banget. Ini sebenarnya teks nih, United States of America. Kan dahsyat banget ya gitu. Ini ngeprintnya printer biasa nggak bisa. Ya gitu. Nih 50 ribu. Ini masih oke lah ya gitu, masih kelihatan ke printer ini bisa. Nih lihatin lagi nih. Tuh, United States of America. Yang mana orang kalau nggak tahu ini nggak nge, ya gitu. Nih, lihatin 50, ini garis-garisnya ini tulisan 50. Ya gitu. Tuh, ini tulisan-tulisan kayak gini, 50 USA, serabut-serabutnya gitu. Nah, itu adalah microtext. Dan tidak semua printer itu bisa. Printer laser pun belum tentu bisa ngeprint sedetail ini. Ya gitu. Jadi, ini khusus sekali. Ya, makanya Anda bisa perbesar uang. Ya. Ini kalau di rupiah sih, itu yang, ya, saya tunjukkan yang rupiah ya. Contohnya nih, microtextnya. Rupiah. Nah, warna, pengaman, tinta berubah warna, gambar tersembunyi, tunanetra. Ini juga nih banyak yang nggak tahu nih tunanetra ya. Tanda air, gambar isolasi. Nah, ini microtext ya gitu. Nah, di uang kita pun ini banyak ya microtext-nya. Ini kalau diperbesar ya gitu. Tuh, ini sebenarnya dia merupakan angka 50.000 ya, Bank Indonesia gitu. Tuh, ya. Kecil, nah gitu. Gitu ya. Nah, gitu. Itu bisa mengetahui dari sini. Kemudian juga bisa juga untuk mengetahui infrared, ya, ultraviolet, gitu. Ya. Biasanya kalau di perbankan kan ada ya alat yang kecil itu, apa ya, buat ngelihat ini uangnya asli atau palsu nih. Nah, kemudian nih juga nih untuk mengetahui tinta. Kadang tinta itu meskipun hitam, ya sama-sama hitam tapi suka beda printer tuh beda warna ya meskipun sama-sama hitam. Bahkan kadang-kadang suka ada yang memalsukannya gini, jadi tintanya warna hitamnya habis nih, adanya warna. Nah kan kalau Anda tahu settingnya itu bisa tuh tinta warna keluarnya jadi hitam bisa ya, jadi di setting di software printernya tinta hitam saya habis, jadikan tinta warna menjadi hitam, itu bisa, nanti dia akan mencampur seret jadinya hitam ya. Ini ya contohnya nih ya. Menggunakan tinta warna, kelihatannya hitam. Tapi dengan kita lihat teliti ternyata berbeda ya. Atau kalau ditetesin cairan tertentu akan kelihatan perputaran itu berbeda. Gitu. Itu VSC. Kita lanjutkan lagi, yaitu ada yang namanya infrared reflectance. Nah, di sini itu alat ini untuk melihat jejak-jejak pensil, ya, jejak-jejak karbon.
Jadi kan pensil itu dari karbon, ya. Nah, itu meskipun dihapus, ya, itu residunya tuh akan tetap nempel di kertas, ya. Jadi kadang suka ada pemalsu seperti ini. Mau malsuin tanda tangan, dia bikin dulu pakai pensil, bikin seret. Nah, setelah itu dia tebelin pakai pulpen, udah gitu dihapus pensilnya. Kebayang seperti apa ya gitu. Nah, itu meskipun udah nggak kelihatan pensilnya, pakai alat itu ketahuan, tet, ini ada bekas pensil nih, ya, ada karbon gitu. Nah, itu. Nah, jadi ini untuk membantu itu. Ya. Tapi jarang dipakai ini, ya, karena pakai VSC aja udah cukup. Kemudian ada juga yang namanya thin layer chromatograph. Nah, kalau thin layer chromatograph ini sifatnya udah udah destruktif. Dia merusak si kertas aslinya. Jadi thin layer chromatograph ini dia mengambil sampel tinta dari yang dicurigai, ya, mau hasil printan atau pulpen tersebut, kemudian ditaruh di kertas. Nah, nanti kertasnya ini bagian bawahnya dicelupin ke cairan tertentu, cairan khusus, chemical. Ya, ada macam-macam, ada kandungan apa, nanti gelas yang lain kandungan apa gitu. Nah, chemical itu kan dia akan menyerap ke atas tuh, ya, akan terserap ke kertas tersebut. Seret. Dia akan mendorong tinta tersebut. Nah, karena tinta ini tadi, ya, ada kandungan yang macam-macam, ada pigmen, ada pelarut, ada macam-macam, maka antara satu tinta dan tinta lain tuh akan berbeda, ya gitu. Nah, misal pulpen A itu seperti ini misalnya polanya, ini misalnya sama-sama warna ungu misalnya gitu, misalnya sama-sama warna ungu. Tapi yang ini beda, dengan printer yang ini karena terdorongnya seperti ini. Dengan tinta spidol yang ini akan seperti ini. Dengan ini gitu. Jadi ketahuan bahwa ini berarti menggunakan penambahan yang berbeda. Tapi sekali lagi, kalau ini jarang dipakai karena sifatnya destruktif. Tapi kalau di Amerika sana, FBI, kemudian agen-agen rahasia di sana itu punya laboratorium bersama. Mereka itu punya koleksi thin layer chromatograph untuk berbagai jenis tinta yang ada di dunia. Ya, jadi pulpen kita nih, ya, pulpen apa misalnya, pulpen Zebra misalnya, pulpen Pilot, ya, pulpen Montblanc misalnya, pulpen apa gitu. Mereka tuh udah punya ininya. Ya gitu. Jadi ketika ada kasus-kasus surat ancaman yang pakai pulpen, mereka akan mengetahui ini pakai pulpen yang terbitan dari negara mana khasnya. Oh, ini negara misalnya negara Indonesia, bagian mana yang menerbitkan ini? Misalnya Bandung misalnya, ya gitu. Nah, nanti akan diperkecil, ya. Kalau Anda pernah nonton film Catch Me If You Can, wah, bagus ya, based on true story. Itu bagus. Nah, itu salah satunya membahas tentang keaslian kertasnya. Jadi si pemalsunya tuh hebat banget, ya gitu. Itu ujung-ujungnya ketangkap dan akhirnya diperbantukan untuk FBI karena pinter banget, ya gitu. Yang main itu Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, ya, sutradaranya Steven Spielberg, ya gitu, bagus banget. Oke, nah kemudian untuk forensik, ya gitu, itu juga biasanya ada ahli-ahli tertentu yang tugasnya adalah menyusun kertas-kertas yang sudah dicacah ini, ya, yang cacah tuh berarti yang udah dipotong-potong seperti ini, ya. Ini namanya shredded material discovery, ya. Tujuannya apa? Ya nyusun, ya, kayak puzzle. Nah, kalau Anda ada yang suka main puzzle betah gitu, yang tipe kompulsifnya tuh ada, ya gitu, itu cocok untuk bekerja di sini, ya. Tuh yang nyusun gitu. Nah, mereka tahu nih cara-caranya. Ya, jadi meskipun udah ini, apa dulu yang harus dilakukan, apakah perbedaan dari kertasnya dulu, warnanya, kemudian mulai dari mana, dari sudut dulu misalnya, dari apa. Nah, itu mereka mahir di bidang ini, ya. Buat kita sih mungkin menjelimet, ya, aduh ini gimana sih, aduh gitu, itu kayak mie, ya gitu, udah ini digoreng atau di apa gitu. Nah, kalau mereka mah enggak, ya, mereka punya skillnya tersendiri. Ya, ada caranya supaya mengetahui ini tuh bagian yang mana, ini bagian yang mana, bagian yang mana. Gitu. Ya. Oke, sampai situ materinya. Semoga menambah wawasan Anda, ya. Dan kalau Anda tertarik dengan cuplikan-cuplikan materi seperti ini, beri like, ya, atau beri komen di bawah. Insya Allah nanti kita tambah lagi cuplikan-cuplikan materi ketika saya mengajar. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat dan bye-bye.